Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Zahra Aulia Anas dengan NIM 240405501030 dari kelas A, jurusan Pendidikan Khusus, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin-poin anak berkesulitan belajar. Selanjutnya ada beberapa landasan tentang anak gangguan berkesulitan belajar. Jadi ada 4 landasan E5 atau E5. Yang pertama itu landasan hukum, landasan empiris, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan empiris. Jadi yang pertama itu landasan hukum. Landasan hukum ini yang dimana telah diatur dalam Undang-Undang 1945 Pasal 31 Nomor 20 Tahun 2003, yang dimana tentang sistem pendidikan nasional dan regulasi yang terkait pendidikan inklusif yang bertujuan agar tidak ada lagi diskriminasi dari setiap anak dan anak berhak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhannya. Yang kedua, landasan empiris. Jadi landasan ini menghubungkan. Jadi landasan ini diakui dari berdasarkan data, fakta, dan hasil-hasil penelitian ilmiah terkait anak dengan kesulitan belajar, seperti studi mengenai prevalensi disleksia atau efektivitas metode pengajaran tertentu. Jadi landasan ini penting agar intervensinya dilakukan sesuai dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang ketiga, landasan pedagogis. Jadi landasan pedagogis ini berhubungan dengan prinsip-prinsip pendidikan dan penanganan, serta menekankan adanya pendekatan dan menggunakan beberapa metode pembelajaran yang bisa disesuaikan dengan karakteristik anak dan kebutuhan khusus anak yang mengalami kesulitan belajar agar mereka tetap berkembang dengan optimal. Yang keempat itu landasan sosiologis. Jadi landasan ini penting karena perlu dukungan sosial seperti dalam keluarga, masyarakat atau teman sebayanya. Dan yang menjadi pengaruh besar terhadap keberhasilan pendidikan ini, mereka diperlukan sikap yang inklusif dan empati di dalam suatu komunitas. Yang terakhir itu landasan filosofis. Landasan filosofis ini didasari pandangan hidup dan nilai-nilai dasar seperti keadilan, kemanusiaan, dan penghargaan terhadap perbedaan. Dan landasan filosofis ini juga menekankan bahwa setiap anak memiliki potensi dan hak untuk berkembang di luar dari keterbatasan yang mereka miliki. Selanjutnya saya akan membahas tentang sejarah dan landasan anak berkesulitan belajar. Yang pertama itu sejarah. Jadi ada beberapa fase anak berkesulitan belajar, yang dari fase dasar, fase transisi, fase integrasi, dan fase kontemporer. Jadi fase dasar ini terjadi pada tahun 1800 sampai 1930, yang dimana para ilmuwan berfokus pada penelitian fungsi dan kerusakan otak, yang dimana penelitian ini menghubungkan antara kerusakan area otak seperti seseorang dengan gangguan bicara dan membaca. Tokohnya itu Paul Broca, John Humphreys Jackson, Carl Wernicke, Henry Head, dan James Hinselwood, dan Kurt Goldstein. Yang kedua, fase transisi. Fase transisi ini terjadi pada tahun 1930 sampai 1960, yang dimana mulai muncul adanya penelitian pada anak-anak dengan kesulitan belajar, dan dilakukan berbagai metode atau pendekatan seperti metodenya Orton Gillingham dan klinis remedial milik
milik Grace Vernal. Jadi istilah seperti anak dengan cedera otak dan sindrom Strauss ini digunakan untuk menggambarkan karakteristik dan tingkah laku anak secara neurologisnya. Yang ketiga itu fase integrasi. Jadi fase integrasi pada tahun 1960 sampai 1980 ini, tahun tersebut learning disability ini diakui sebagai bidang studi resmi di sekolah-sekolah Amerika, dengan Samuel Kirk memperkenalkan istilah LD atau learning disability, dan pada tahun 1963 istilah ini digantikan dengan mempunyai fokus untuk pada kerusakan otak. Yang keempat, fase kontemporer dari tahun 1980 sampai sekarang. Jadi fase terakhir ini ditandai dengan adanya penggunaan teknologi komputer di dalam mendiagnosis dan mengintervensi learning disability ini. Jadi adanya perhatian yang mulai muncul berbagai aspek seperti keberagaman budaya, referensi pendidikan, dan kesulitan belajar nonverbal. Yang pertama, apa pengertian dari anak berkesulitan belajar? Jadi anak berkesulitan belajar atau learning disability ini adalah anak yang sulit memahami dan memproses informasi yang dibutuhkan anak untuk belajar, tetapi dia memiliki kecerdasan normal atau bahkan di atas rata-rata. Jadi kesulitan ini dapat mempengaruhi akademik seperti membaca, menulis, berhitung, atau berbahasa. Selanjutnya yang terakhir adalah jenis-jenis gangguan belajar. Yang pertama itu diskalkulia. Jadi diskalkulia ini adalah gangguan belajar spesifik yang mempengaruhi kemampuan seorang anak di dalam memahami dan mengelola konsep matematika, seperti sulit mengenali angka, sulit berhitung, dan sulit memecahkan masalahnya. Dan diskalkulia ini bukan disebabkan oleh rendahnya kecerdasan atau motivasi, tetapi perbedaan dalam cara otak memproses informasi, dan jenis gangguan ini berdampak dan bisa dirasakan di dalam kemampuan akademik maupun sehari-hari, seperti sulit mengelola uang atau memahami arah. Dan diskalkulia ini juga bukan gangguan mental, dan penyebab pastinya belum diketahui, tetapi faktor genetik dan struktur otak berperan. Yang kedua, disleksia. Jadi disleksia ini adalah gangguan belajar seorang anak yang bisa mempengaruhi kemampuan membacanya, menulis, dan mengeja, yang disebabkan oleh gangguan pada bagian otak yang memproses bahasa. Tetapi disleksia ini dapat dialami oleh anak-anak maupun orang dewasa. Jadi kondisi ini berhubungan dengan tingkat kecerdasan. Gejalanya itu seperti lambat di dalam mengenali